A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur, alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi lewat channel Aqilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua, senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, Islam sangat menaruh perhatian pada aktivitas lisan agar setiap muslim tidak binasa hanya karena lisannya yang tidak dijaga. Segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan maka menjadi tanggung jawab orang tersebut. Dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18 yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berbicara satu kalimat dari yang dibenci Allah bisa membuatnya tergelincir ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Islam memberikan rambu-rambu mengenai berbagai hal yang dilarang diucapkan oleh setiap muslim. Dan berikut ini adalah 20 jenis ucapan lisan yang dapat membinasakan setiap muslim. Yang pertama adalah membicarakan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Ini menjadi salah satu hal yang membinasakan seorang muslim jika dilakukan. Seorang muslim sangat mungkin membicarakan sesuatu yang sebetulnya tidak menjadi urusannya, atau mencari informasi yang sebetulnya tidak penting, termasuk membuang-buang waktu dengan membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Karena itu, ketika seorang muslim diam terhadap hal tersebut, maka ia terhindar dari dosa. Setiap muslim harus berhati-hati dalam menjaga lisannya dari pembicaraan yang tidak berguna dan membiasakan diri berdiam dari hal-hal yang tidak menyangkut dirinya. Sesungguhnya di antara kebaikan seorang muslim itu ialah meninggalkan apa yang tidak menjadi urusannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah mengutuk, mengeluarkan kata-kata yang mengutuk atau melaknat seperti menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak boleh menggunakan kata-kata laknat pada apapun, baik itu kepada manusia, binatang, benda mati, suatu kelompok, atau orang tertentu, sebab semuanya itu tercela dan dilarang. Seorang muslim tidak boleh membiasakan lisannya mengucapkan kata-kata yang mengutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berperangai buruk, dan mengeluarkan ucapan yang kotor. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, melebih-lebihkan atau mengulang perkataan. Islam mengajarkan untuk tidak mengucapkan kata-kata secara berlebihan, termasuk mengulang-ulang perkataan tanpa ada manfaat. Seorang muslim diharuskan untuk menjaga lisan agar tidak berbicara dengan meluap-luap. Maka
hendaknya bicara secukupnya sesuai yang dibutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah mereka yang mampu menahan lidahnya dari berbicara yang melebihi porsinya dan mau membelanjakan kelebihan dari harta yang dimilikinya di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, membicarakan kebatilan. Seorang muslim hendaknya tidak membicarakan kebatilan seperti masalah wanita, berbagai bentuk maksiat, dan kezaliman yang dilakukan pemimpin. Termasuk juga membicarakan tentang kepalsuan, bid'ah, dan doktrin agama yang rusak. Semua ini bersumber dari rusaknya lisan seseorang, sehingga harus dijauhi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, manusia yang paling besar dosanya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berbicara hal batil. Hadis riwayat Al-Iraqi. Yang kelima adalah ghibah. Ghibah adalah menyebut-nyebut kesalahan seseorang saat orang yang dibicarakannya itu tidak ada. Pelaku ghibah menyalah-nyalahkan orang yang dibicarakannya, baik pada sisi akhlaknya, fisiknya, keturunannya, perbuatannya, perkataannya, agamanya, atau sesuatu yang tidak disukainya. Walaupun yang dibicarakannya benar, tetap itu adalah termasuk ghibah. Ghibah juga bisa diartikan sebagai perbuatan di mana ada seseorang atau lebih yang berbicara di belakang orang yang sedang dibicarakan. Bentuknya bisa berupa tindakan, sindiran, senyuman, atau saling memandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan terkait perbuatan ghibah melalui surat Al-Hujurat ayat 16. Yang keenam adalah adu domba. Adu domba adalah percakapan di antara orang-orang di mana satu pihak mengungkapkan sesuatu yang dibencinya atau kabar yang didapatkan dari orang lain, termasuk membocorkan rahasia. Bedanya adu domba dengan ghibah adalah motif adu domba yaitu untuk berbuat jahat kepada orang yang dibicarakan atau untuk menggali kebohongan dan omong kosong. Semua itu dilarang dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, tidak akan masuk surga orang-orang yang melakukan namimah atau adu domba. Yang ketujuh adalah berdebat. Maksud berdebat di sini adalah merasa keberatan atas suatu pernyataan, lalu keberatan tersebut disampaikan hingga menimbulkan perdebatan atau kontroversi. Seorang muslim harus meninggalkan perdebatan. Jika memang ada yang disampaikan orang lain itu benar, harus mempercayainya. Namun, jika apa yang disampaikan tersebut tidak benar dan tidak berkaitan dengan masalah agama, harus diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu mendebat saudaramu, janganlah kamu bercanda dengannya dengan canda yang dapat menyinggungnya, dan janganlah kamu menjanjikannya suatu janji lalu kamu mengingkarinya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan adalah adu mulut. Maksudnya adu mulut di sini adalah bertengkar melalui kata-kata yang menyakiti orang lain dengan tujuan menghancurkan lawannya. Semua ini adalah bahaya lisan yang harus dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan
yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata lembut, bersedekah makanan, berpuasa, dan sholat dikala kebanyakan manusia tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, terlalu banyak bicara. Seorang muslim tidak boleh banyak bicara, apalagi dengan kata-kata yang kasar. Saat bicara, seorang muslim harus menyampaikan idenya tanpa melebih-lebihkan dan menghindari kata-kata yang tidak perlu sehingga tidak terjerumus dalam kemunafikan. Yang ke-10 adalah mengeluarkan kata-kata yang melecehkan. Tidak boleh bagi seorang muslim mengeluarkan kata-kata yang bersifat melecehkan atau cabul yang dimaksudkan untuk mengungkapkan hal-hal buruk secara gamblang. Yang ke-11 adalah berlidah dua. Kita mengenalnya dengan istilah bermuka dua. Orang yang melakukan ini ialah orang yang menunjukkan persetujuan atau dukungan kepada dua pihak yang berselisih. Jika bertemu salah satu pihak, ia akan mendukung pihak tersebut dan menjelekan pihak yang lain. Sifat ini tanda kemunafikan dan mengandung gosip. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan menemukan bahwa seburuk-buruk orang pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang bermuka dua. Yang ke-12, nyanyian atau syair. Beberapa nyanyian dan syair harus dihindari setiap muslim. Di antaranya yang melebih-lebihkan pujian agar tidak terjatuh pada dusta. Rasulullah bersabda, bila perut salah seorang dari kalian dipenuhi dengan nanah yang merusaknya, itu lebih baik daripada dipenuhi syair yang membuatnya terlena. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ke-13, bercanda. Bercanda yang dilarang dalam Islam adalah yang berlebihan, menurunkan martabat seseorang dan menyebabkan ketawa berlebihan yang merusak hati. Yang ke-14, mengejek. Seorang muslim diperingatkan untuk tidak mengejek seseorang, misalnya dengan menyebut kekurangan yang dimilikinya dengan maksud menertawakan atau meremehkan. Ejekan ini bisa dalam bentuk senyuman kecil atau tertawa terbahak-bahak. Jika orang yang diejeknya tidak ada, menjadi ghibah. Yang ke-15, memuji. Islam mengajarkan untuk tidak memberikan pujian pada tempat yang salah dan tidak dibolehkan memberi pujian secara berlebihan karena bisa menyebabkan orang berdusta akibat pujian itu. Yang ke-16, membocorkan rahasia. Ini dilarang karena merupakan perbuatan pengkhianatan terhadap orang yang telah mempercayakan rahasia tersebut kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada seseorang yang mengajak bicara dan sebelum berbicara dia nengok kanan kiri terlebih dahulu, maka itu rahasia dan itu amanah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-17, membuat janji palsu. Janji palsu adalah perbuatan lisan yang membinasakan seseorang muslim dan ini perbuatan yang diharamkan. Janji adalah ditepati dan tidak boleh diingkari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berkata dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia khianat. Yang ke-18, berbohong dalam ucapan dan sumpah. Perbuatan ini adalah salah satu perbuatan lisan yang paling besar dalam membinasakan seorang muslim, sebab akibat perbuatan ini membuat seseorang percaya
pada dusta dan menyebabkan kebodohan sehingga menimbulkan kerugian. Yang ke-19, mengabaikan kesalahan dalam ucapan. Seringkali kita mengalami keseleo lidah sehingga apa yang telah diucapkan itu membuat kesalahan. Jika hal ini terjadi karena ketidaktahuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya dan kedepannya harus lebih berhati-hati. Sedangkan untuk ulama, jika mengalami salah ucap, maka harus mengoreksi atau meluruskan ucapannya yang berkaitan dengan persoalan agama. Yang ke-20, bertanya pada orang awam tentang agama. Setiap muslim harus menghindari bertanya pada orang awam tentang sifat dan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hal lain yang terkait dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lain yang belum mendapat penjelasan. Bertanya pada orang awam merupakan salah satu godaan terbesar dalam agama, apalagi bila sampai merasa puas atas jawaban yang diperoleh, padahal jawaban itu disampaikan oleh orang yang tidak mendalami urusan agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas semua kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Jika sahabatku suka video ini, silahkan tekan tombol like. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.